Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nah, untuk hari ini, untuk sekarang, kita bahasnya tentang logaritma, melanjutkan yang kemarin. Kemarin kan kalian sudah mencari tentang materi logaritma. Sekarang kita akan coba bahas. Sebenarnya ada beberapa yang sudah. Nah, yang sudah silakan dipahami lebih lanjut. Nah, yang belum, ayo kita mulai dari awal ya. Nah, sebelum ke logaritma, sebenarnya materi logaritma itu sama seperti materi yang eksponen. Ada bentuk, ada sifat, ada persamaan, ada grafik, ada seperti itu. Jadi sebelum ke logaritma, kalian harus paham dulu tentang eksponen. Nah, eksponen itu adalah bentuk pangkat atau perpangkatan. Nah, contohnya 3 pangkat 2 berarti 3-nya ada 2 kali, ya kan? Nah, berarti 3 kali 3, bukan 3 kali 2, tapi 3 kali 3, 3-nya 2 kali. Nah, berarti 9. Nah, lanjut ke sini. Dari bentuk umum logaritma itu didapat dari eksponen. Nah, jadi perpangkatan itu masih berhubungan dengan logaritma, di mana A pangkat N sama dengan X, ya kan? Nah, A pangkat N itu ada A sebanyak N kali. Nah, dari sini kita bisa dapat logaritma, di mana A-nya di sini log X sama dengan N, berarti A pangkat berapa yang hasilnya X gitu kan. Nah, berarti hasil dari logaritma itu adalah pangkat. Ya, jadi misal 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 9, ya kan? Berarti 3 pangkat 2 hasilnya 9. Nah, kalau di sini justru yang dicari itu adalah pangkatnya. Jadi A pangkat N sama dengan X, berarti diketahui A-nya, depannya, diketahui hasilnya, yang tidak diketahui adalah pangkatnya. Contoh, 3 log 9 sama dengan X, berarti kita harus cari X-nya. Kita rubah dulu ke dalam bentuk pangkat atau eksponen pun boleh. Berarti 3 pangkat berapa yang hasilnya 9 gitu kan. Nah, 3 pangkat X sama dengan 9. Sekarang kita cari 3 pangkat berapa yang hasilnya 9. 3 kali 3, 9. Ternyata 3-nya ada 2. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Berarti X-nya berapa? 9 atau 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Nah, ini. Seperti itu. Lanjut. Nomor 2. X log 8 sama dengan 3. Nah, ini nyari apanya? Ini nyari depannya. Berarti gini kan. X pangkat 3 sama dengan 8. X pangkat 3 sama dengan 8. Berarti X-nya berapa? Nah, X-nya itu berarti kita cari satu-satu. 1 pangkat 3 hasilnya 8 enggak? 1 kali 1 kali 1. Hasilnya tetap 1. Kalau 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Berarti di sini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti X-nya berapa? 3, 2 atau 8? Yaitu 2. Kalau yang ini X-nya, nah gitu. Ini X-nya. Paham ya? Lanjut. Yang ketiga. Coba yang pecahan. X log 8 per 27 sama dengan 3. Lanjut ya. Berarti gimana cara pencariannya? Nah, ini sifatnya ya. Nah, berarti gimana cara pencariannya? Pencariannya adalah X pangkat 3 hasilnya adalah 8 per 27. Karena di sini pangkat 3, berarti kita harus samakan ini menjadi pangkat 3 supaya nanti ketemu X-nya. Supaya sama, ini pangkat 3, ini pun pangkat 3, nanti ketemu X-nya. Nah, X pangkat 3 sama dengan 8 dipangkatkan 3, berapa pangkat 3 yang hasilnya 8? Ada 2 ya tadi ya. 2 pangkat 3 per 27. Berapa pangkat 3 yang hasilnya 27? 3 kali 3 kali 3, 3. Berarti 3 pangkat 3. Karena pangkatnya sama, boleh disatukan? Boleh kan? Berarti X pangkat 3 sama dengan 2 per 3 pangkat
3. Nah, pangkatnya sama kan? Kalau pangkatnya sama berarti X-nya langsung ketahuan berapa. X-nya adalah 2/3. Selesai. Nah, itu contohnya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, silahkan. Nanti di grup WA aja ya. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya, yang ada sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat logaritma itu ada yang sama dengan LKS, ada yang tidak sama. Jadi nanti Ibu akan coba ambil yang ini dan ambil yang dari LKS ya. Yang pertama itu adalah A log 1, pasti hasilnya adalah 0. Kalau misal kalian nemu A log 1, itu pasti hasilnya adalah 0. Contoh, 5 log 1 berarti 5 pangkat berapa yang hasilnya 1. Berapapun angkanya, jika dipangkatkan berapa pasti hasilnya 1. Ingat nggak yang sifat eksponen? Kalau misal 10 pangkat berapa hasilnya pasti 1. 5 pangkat berapa hasilnya pasti 1, yaitu pangkat 0. Jadi berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Sama ini pun. Ini kan nantinya jadinya 5 pangkat berapa yang hasilnya 1. Hasilnya adalah 5 pangkat 0. Pasti hasilnya 1. Berarti 5 log 1 hasilnya adalah 0. Nah, seperti itu nak. Gampang ya. Lanjut. A log A hasilnya 1. 2 log 2 berarti hasilnya berapa? Nah, gini, 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya adalah 2. 2 pangkat 1, 2. Berarti hasilnya adalah 1. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? 2 pangkat 1 kan? 2 pangkat 1 hasilnya 2. Nah, berarti langsung 2 log 2 hasilnya adalah 1. Lanjut. A log 1 per A pasti hasilnya 1, hasilnya negatif 1. Contoh, 3 log 1 per 3 berarti kan 3 pangkat berapa yang hasilnya 1/3. Nah, kalau misalkan kalian ingat nggak sifat pangkat? Kalau mau dalam bentuk pecahan itu berarti pangkatnya harus negatif. Nah, jadi 3 pangkat berapa yang hasilnya 1/3? 3 pangkat negatif 1 sama dengan 1/3. Jadi 3 log 1/3 itu sama dengan min 1. Lanjut. A log A pangkat B, langsung aja hasilnya adalah B. Kita buktikan. Kenapa hasil langsung B? Lihat sini. 3 log 3 pangkat 2 pasti kalian langsung kan 2, karena dari sifat hasilnya adalah 2. Kita buktikan satu-satu. 3 log 3 pangkat 2, kita boleh pangkatkan terlebih dahulu yang ini ya. Berarti 3 log 3 pangkat 2 9 gitu kan, sama dengan berapa gitu kan. Nah, berarti 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? 3 pangkat 3 hasilnya 2. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Berarti 3 log 9 adalah 2. Nah, benar nggak 2? Kalau misalkan langsung 3 log 3 pangkat 2 berarti langsung 2. Benar nggak ini sama ini? Sama ya. Nah, berarti langsung boleh dan itu terbukti. Lanjut. A log B tambah A log C sama dengan A log B tambah kali C. Ingat gak sifat pangkat? Kalau dikali maka ditambah, kalau dibagi maka dikurang. Nah, ini kebalikannya. Sama aja sih sebenarnya, boleh dibalik. Nah, kalau misalkan ini ditambah maka kesini dikali. Berarti kalau misalkan depannya sama A log ya kan, A log, nah belakangnya beda, kalian bisa langsung disatukan aja. Nanti A lognya satukan, B-nya kalikan dengan C. Contoh, 2 log 4 ditambah 2 log 3 berarti sama depannya ya, satukan aja.
2 log 4 kali 3, ya kan? Berarti 2 log 4 kali 3, 12, ya kan? Ada nggak 2 log 12? Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 12? 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Ada nggak 12? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada ya udah selesai sampai sini. Nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan ada, silahkan lanjutkan hasilnya berapa gitu. Yang ini contoh. 3 log 27 tambah 3 log 1/9. Berarti kita satukan 3 log 27 kali 1/9. Berarti 3 log berapa? 27 kali 1, 27 bagi 9 dapat 3. 3 log 3. Berapa tadi 3 log 3? 3 pangkat berapa yang hasilnya 3? 1. Nah, selesai. Kita lanjutkan aja kalau ada, ya. Oke, kita lanjut ke sifat yang selanjutnya, nomor 6 sama nomor 7. Satu-satu aja ya kita bahasnya. Nomor 6 sama nomor 7, silakan boleh dilihat. Nomor 6 itu ada kelanjutannya, A log B kurangi A log C sama dengan A log B per C. Nah, berarti yang ini pun sama seperti yang tadi ya. Kalau depannya sama terus dikurangi maka bisa dibagikan. 2 log 16 kurangi 2 log 8. Berarti sama-sama 2 log, satukan. 2 log 16 per 8. 16 bagi 8 berapa? 2 log berapa? 16 bagi 8, 2. Berarti hasilnya 1. Selesai. Nah, seperti itu. Lanjut ke nomor 7. A log B pangkat M. Lihat bedanya dengan yang tadi yang nomor 4. Nah, A log A pangkat B. Nah, di sini kalau ini A-nya sama, di sini 3, pasti sini 3 pangkatnya yang beda gitu kan. Nah, pasti hasilnya pangkat. Kalau yang ini A log B. Nah, berarti udah beda nih. Di sini 2, di sini 3 contohnya, ya kan? Di sini 2, di sini 4. Nah, sama kayak gini. Gimana cara penyelesaiannya? Maka penyelesaiannya A log B pangkat M sama dengan M-nya mau diinikan boleh, dipangkatkan boleh. Tapi kalau misalkan tidak mau, M-nya tinggal pindah ke depan saja. M-nya pangkatnya pindahkan ke depan A log B, maka M dikali A log B. Nah, gitu. Jadi pangkatnya pindahkan ke depan saja. Contoh, 2 log 4 pangkat 3. Nih Bu, males eksponennya. Nah, silahkan pindahkan pangkatnya. Berarti 3 kali 2 log 4. Nah, sampai sini lanjut. 3-nya simpen. Kalian cari 2 log 4 itu berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Yang ini nih, cari yang ini. 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 kali 2, 4. 2-nya ada berapa? 2. Berarti 2 log 4 adalah 2. 3 kali 2, 6. Selesai. Nah, gitu. Jadi 3-nya simpen ke sini. 2 log 4-nya berapa? 2. Nah, berarti hasilnya 6. Lanjut satu lagi yang nomor 7. Sifat yang nomor 7 itu ada 2. A pangkat N log B pangkat M. Nah, kalau gini gimana Bu? Yang ini ada pangkatnya, yang ini pun ada. Kalau gini kalian jangan bingung. Pangkatnya kita pisahkan dulu. Berarti yang ini, yang M, pangkat yang N. Yang belakang, pangkat yang depan. Berarti M per N dikali A log B. Contoh, 2 pangkat 5 log 2 pangkat 1. Nah, yang kan ada 2 nih pangkatnya. Satukan aja. Yang belakang, pangkat yang depan. Yang belakang berapa? 1. Yang depan berapa? 5. Kali 2 log 2. Nah, ini 2 log 2 tetap ikut. Yang pangkat aja yang ke depan ya. Selanjut, 1/5 dikali 2 log 2 berapa? Cari juga sama seperti tadi. 2 log 2 adalah 1. 1 kali 1/5 kali 1. 1 atau 0? Atau 1/5? 1/5. Awas ya perkalian, silakan dipelajari lagi. Selesai. Nah, itu untuk
sifat yang nomor 7. Lanjut. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke logaritma yang nomor 5, sifat logaritma yang nomor 8, maaf. Nah, ada A log B sama dengan C log A per C log B. Contohnya, nah biasanya ini masuknya ke pemisalan. Pemisalannya seperti apa? Nah, yang seperti ini nih. Diketahui 2 log 3 sama dengan A misalnya. Terus 2 log 5 sama dengan B. Nah, ditanyakannya itu 15 log 6. Ada hubungannya sama 2 ini? Beda ya? Nah, kita akan coba cari dari sifat yang nomor 8. Jawab. Nah, untuk sifat yang nomor 8 dulu berarti A log B sama dengan C log A per C log B. Nah, kalau kalian lihat LKS yang sifat-sifat logaritma itu contohnya justru lebih gampang. Ada contoh yang seperti ini, itu contohnya lebih gampang karena sudah sama duanya, kalian tinggal pisahkan kalinya. Kalau ini gimana kalau misalkan nggak ada hubungannya sama sekali, di sini 15, di sini 2 gitu. Kita coba buktikan. Oke. Nah, A log B. Nah, yang ditanyakannya itu adalah 15 log 6. Nah, bisa kan kita pisahkan, di sini jadi 15, di sini 6 gitu kan. C-nya dari mana, Bu? C-nya kita lihat dari contohnya saja. Dari diketahuinya saja. Diketahuinya di sini berapa? Sama-sama 2 kan? Kita ambil 2. Oke, 15 log 6. Nah, 15 ini bisa kita pisahkan. C-nya dari 2 ya. Berarti 2 log 15 per 2 log 6. Nah, kalau sudah seperti ini, Bu, 15 sama 6 gak ada hubungannya sama 3 sama 5? Ada. Nah, dari mana? 2 log 15 itu berapa kali berapa ya? Nah, dari yang ada di sini. Bisa gak 3 kali 5? Bisa kan? Nah, 3 kali 5. Nah, hasilnya 15. Nah, yang 6 itu 2 log, kita pisahkan juga sama. Tapi kan gak ada 2-nya, kita lihat nanti. Berarti 3 kali 2 gitu kan, 6. 3 kali 5, 15. 3 kali 2, 6. Nah, kalau sudah, kita pisahkan lagi. Kalau dikali berarti tadi, sifat tadi. Kalau misalkan di sini dikali, berarti bisa ditambah, ya kan? Depannya jadi sama. Nah, ini pun sama. Gimana ini? Berarti yang ini 2 log 3 ditambah 2 log 5 per, sama yang bawah juga, 2 log 3 ditambah 2 log 2 gitu kan. Nah, langsung ada nggak 2 log 3? 2 pangkat berapa yang hasilnya 3? 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 4. Nggak ada 3, tapi di pemisalan ada 2 log 3 berapa? A. Ganti 2 log 3 jadi A ditambah 2 log 5 B per 2 log 3 A ditambah 2 log 2. Ada nggak hasilnya? 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Ada. Berapa? 1. Selesai. Nah, sebenarnya seperti itu aja sih. Jadi masuknya ke pemisalan. Nanti masuknya hasilnya adalah pemisalan seperti ini sama pemisalan seperti ini. Ya, kalian harus bisa ngerubah tadinya 15 jadi berapa, 6 jadi berapa. Yang penting ada di pemisalan ya. Lanjut ya, sekarang ke yang nomor 9. Nah, sekarang Ibu mau coba bahas sifat logaritma yang ini nih, yang H. Karena ini tidak ada di catatan Ibu, jadi kita coba lihat. Coba kita samakan dengan yang ini. Kalian nanti silakan samakan catatannya dengan catatannya Ibu ya, yang tadi. Nah, yang ini kita coba bahas, ada di LKS sifat-sifat logaritma. Oke, lanjut. Nah, di sini A log B kali B log C sama dengan A log C. Ini lebih gampang ya. Dimana kalau misalkan depannya nggak sama, dikalikan, kalian tinggal ambil A log C hasilnya. Berarti yang ini sama yang akhir ini
ya. Contoh 2 log 5 kali 5 log 6 dikali 6 log 4. Kita dua-dua aja dulu gak apa-apa. Berarti kan gini nanti ya, 2 log 5 dikali 5 log 6. Nah berarti gimana? 2 log 5 dikali 5 log 6. Yang depan sama yang belakang, berarti hasilnya 2 log 6. Nah sebenarnya gini selesai ya. Nah karena ada satu lagi, dikali 6 log 4 yang ini. Nah kalian tinggal gabungkan aja lagi sama seperti tadi. Berarti hasilnya 2 yang depan, 2 log sama yang belakang, 2 log 4 gitu kan. Hasilnya langsung 2 pangkat berapa yang hasilnya 4. 2 kali 2 ya, 2 pangkat 2 hasilnya 4, langsung aja 2 hasilnya. Gitu, selesai. Lebih gampang. Nah ada lagi contoh soal yang Kak Bu, gimana kalau misalkan depannya tidak sama sekali tapi ditambah atau enggak dikurang. Contoh, ada contohnya. Bentar, mana ya contohnya? Ada contohnya seperti ini. 3 log 1/9 kurangi 4 log 16 ditambah 2 log 1/8. Nah kita selesaikan satu-satu kalau seperti ini. Nah selesaikan satu-satunya itu 3 log 1/9 berapa, 4 log 16 berapa, 2 log 1/8 berapa. 3 log 1/9 berarti kan 3 pangkat berapa yang hasilnya 1/9. Nah tadi kan kalau perperan berarti pangkatnya negatif ya kan. Nah berarti di sini 9. 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Pangkat 2 ya kan. 3 kali 3 9. Nah karena di sini karena di sini dibagi, di sini pecahan, maka pangkatnya negatif. Berarti 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1/9. Nah ketemu X nya berapa? Min 2. Masukin min 2. Kurangi. Nah yang ini 4 log 16. Nah berarti 4 pangkat berapa yang hasilnya 16. 4 kali 4 16, berarti 4 pangkat 2 sama dengan 16. Berarti X nya 2. Masukin 2. Ditambah, nah yang ini 2 log 1/8 berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 1/8. Nah karena ini pecahan, pangkatnya pasti negatif. Nah 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. 2 pangkat berapa sih? 2 kali 2 4 kali 2 8. 2 pangkat 3. Nah karena pecahan jadi min 1/8. Hasilnya adalah min 3. Nah tinggal dijumlahkan saja gitu. Berarti min 2 kurangi 2, punya hutang 2, ngutang lagi 2, berarti kan ini hutang ya. Hutangnya 2, ngutang lagi 2, berapa? Hutangnya 4 ditambah min 3. Nah berarti punya hutang 4, nambah lagi hutangnya 3, min 7. Selesai. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Nah ada lagi sih sebenarnya contoh yang gimana kalau misalkan akar. Nah ada, kalau misalkan mau dijelaskan, dijelaskan aja ya. Nah contohnya misal 2, ini contoh nomor 1, ini nomor 2 gitu ya. Contohnya misal 2 log akar 8 misal sama dengan berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya akar 8. Nah kalau seperti ini kalian jangan bingung. Akar 8 itu bisa ada kan di sifat eksponen, boleh dirubah ke dalam bentuk pangkat. Nah kalau misalkan pangkatnya jadi akar, pangkatnya jadi setengah, ingat nggak
yang waktu kemarin ibu bahas kalau misalkan akar bisa dirubah ke dalam bentuk pangkatnya yaitu menjadi setengah gitu kan. Nah berarti 2 log 8 pangkat setengah. Nah karena di sini ada pangkatnya berarti tadi sifat yang tadi yang ini nih. Kalau ada pangkatnya berarti pangkatnya tinggal ke depan kan. Berarti pangkatnya jadi 1/2 kali 2 log 8. Nah 2 log 8 berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 pangkat 3. Nah 3 kali 1 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa, berarti 3/2. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3 satu lagi, ada lagi 2 log akar 16/4. Bu hese, enggak, sebenarnya gampang, tinggal dibagiin aja. 2 log akar 16/4. 2 log 16 bagi 4 berapa? 4 ya. Akar 4 berapa? 2. 2 log 2 berapa? 1. Ketemu. Nah, itu beberapa contoh yang tidak ibu jelaskan di sifat. Nah, tapi ibu coba jelaskan di contoh-contoh saja. Nah, itu contoh-contohnya. Untuk lebih lanjutnya silakan kalian pahami di LKS sama buku paket. Insya Allah ada. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh. Jangan lupa like-nya, dan yang belum coba subscribe ya. Ibu minta bantuannya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sekian video dari ibu, semoga bermanfaat, semoga kalian bisa paham. Maaf ibu ngejelasinnya kecepatan karena waktunya sudah terlalu lama, kalian takut bosan ngedengerinnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.